Dulunya dimulai dari kita seorang yang suka tentang komputer. Saya melakukan ini karena saya hobi. Jadi usaha saya dimulai dari hobi, kemudian baru kita di beberapa tahun setelah kita berdiri melakukan sesuatu, melihat peluang dari bisnis komputer. Itu aja sih. Jadi tidak menutup kemungkinan komputer ini akan terus berkembang. Saya melihatnya gini, satu yang saya harapkan adalah saya sebagai owner itu melihat komputer ini, bisnis IT ini awalnya akan lebih berkembang lagi. Dan dengan bertambahnya waktu, bertambahnya teknologi, komputer ini akan banyak diperlukan banyak orang. Kalau kita ngomong bicara bisnis, itu sebenarnya bisnis ini kita harus melihat market dulu. Bagaimana marketnya bisa menerima dan kebutuhan market apa kita ikuti. Nah, masalah waktu memang awal saya sebelum menikah itu tidak banyak yang harus saya lakukan selain di komputer. Tapi setelah menikah memang saya harus membagi waktu dan ini yang akhirnya saya membentukkan suatu tim kerja. Tim kerja yang dimana kita sama-sama saling bergerak dengan sama, bukan bergeraknya sendiri-sendiri. Jadi yang saya tanamkan sekarang adalah pergerakan komputer ini kita selain melihat market, tapi kita sendiri juga harus melihat bagaimana kemudahan yang didapat dari orang-orang pembeli komputer ataupun apapun itu memakai teknologi ini dengan mudah dan berfungsi dengan maksimal. Itu aja sih pemikiran saya. Yang jelas kalau suatu produk itu ada harga, ada barang. Semakin harga ini mempunyai nilai yang cukup tinggi, otomatis apa yang orang akan punya hal itu akan memudahkan kita dan lebih berfungsi dengan maksimal. Jadi sekarang tergantung juga sih, kalau kita ngomong kebutuhan komputer, kalau untuk bekerja sebagai dibuat untuk sekolah, admin, itu kita akan melihatnya bahwa spesifikasinya nggak perlu terlalu tinggi. Tapi kalau memang dia memerlukan untuk multimedia dan lain-lain, desain dan lain-lain, itu memang memerlukan teknologi itu nggak bisa bohong intinya. Dan kita harus tahu nggak ada yang istilahnya value murah dari sebuah komputer itu bisa menghasilkan kapasitas yang besar untuk apa yang mau kita jalankan di komputer itu. Sebenarnya itu semua kembali ke kita sih, ke customer ya. Customer itu yang intinya di dalam suatu perakitan suatu komputer, industri komputer itu dia mempunyai masa, dia mempunyai fitur yang dimana orang ini kadang maunya itu kemampuannya sampai seberapa. Kalau kita ngomong di teknologi komputer ini, kalau sekedar ngomong bisa jalan ya jalan. Tapi kalau orang yang lebih detail, dia maunya yang mungkin rata kanan ataupun apapun, itu memang memerlukan sesuatu yang apa ya, hardware yang perangkat yang benar-benar dia harus paham juga perbedaan antara kalau dia membeli suatu perangkat yang umum dengan yang lebih tinggi, itu pasti akan ada perbedaan. Setelah orang itu tahu dan mereka akan memahami dan mereka paham ya sebenarnya, itu aja sih. Tapi memang kita mau mengarahkan apa yang orang mau dengan kita mengikuti budget. Kembali lagi, teknologi ini nggak pernah bohong. Ini contoh sebagai VGA. VGA kalau misalnya RTX ya, RTX-nya harus pakai yang benar-benar kalau mau optimal ya pakai yang seri tinggi. Tapi apakah yang seri standar ataupun yang default itu biar mereka bisa jalan? Bisa. Karena kita di teknologi itu kan memang mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus ikutin. Gitu. Ya kadang mereka beberapa informasi yang mereka terima waktu di zamannya dia dengan yang sekarang mungkin ada perbedaan gitu kan. Mereka nggak tahu yang zaman sekarang ini, oh sudah, ini contoh VGA sudah generasi 4.
Habis itu akan muncul lagi generasi 5, kita kan nggak pernah tahu. Nah, perbedaannya gimana dan lain-lain, ya kita harus ikutin itu gitu. Jadi memang kalau sekarang teknologi itu lebih cepat berkembangnya dan memang rata-rata orang bingung memilih sih sebenarnya sih. Akhirnya prinsip dasarnya sekarang dengan yang dulu saya lakukan itu adalah kalau sekarang orang menyesuaikan budget, tapi di dalam suatu PC itu kalau kita bisa ngerandomkan dengan baik dan benar, ya mereka akan menjadi suatu PC yang lebih optimal lah. Intinya di situ aja sih. Kalau yang lain-lain saya pikir cukup lah. Dalam arti kalau kita ngomong komponen komputer kan banyak. Nanti kita bahas lagi di depan aja lah. Ya nanti kalau misalnya memang dikira perlu apa yang menjadi suatu kebutuhan dari orang yang mendengarkan video ini, bisa komen lah. Nanti kita akan jawab sesuatu yang menurut kacamata kita sebagai toko itu bisa mengarahkan bagaimana optimalisasinya dari suatu komputer itu. Memang komputer itu tidak bisa dibilang bahwa yang mahal itu mesti lebih optimal. Selama kalau dia paham hal-hal yang mahal ini kelebihannya apa, dia pasti akan optimal. Tapi kalau yang mahal ini ternyata dia tidak bisa mengoperasikannya, ya sama aja sih. Sebenarnya tren ini tergantung dari permintaan pasar. Kalau pasar ini, ya kembali lagi lah ya, di tingkat perekonomian juga. Teknologi akan muncul tinggi, terbaru. Kalau orang nggak bisa beli ya juga sama aja sih. Dalam arti, kita pingin mengikuti yang tren terbaru, mau ngerakit sampai puluhan juta. Tapi mereka tidak mampu untuk membeli itu. Akhirnya apa yang dilakukan? Ya, dia menyesuaikan budget. Jadi teknologi sekarang ini semakin cepat, memang nggak semuanya orang bisa ngikutin. Dalam arti nggak semua orang bisa memakai komputer yang super. Tapi di satu sisi, akhirnya sebagai toko ya kita mengombinkan aja sih. Antara keperluannya apa. Mungkin dari sisi satu komponen ini dia dapat tinggi, tapi di sisi lainnya kita buat yang medium. Nah itu yang akhirnya sekarang ini dunia perkomputeran itu menjadi kepentingan pembeli itu kembali lagi menyesuaikan budget. Jadi nggak bisa yang terbaru semua pun orang sekarang kalau memang budgetnya cukup ya mereka pasti bisa membeli kan, gitu kan. Cuma masalahnya pembeliannya ini kan ya kembali lagi kalau kita nggak paham dari beberapa komponen ini yang kita kebutuhannya kemana, ya akhirnya juga bisa terjadi ya terlalu tinggi keperluannya kita nggak setinggi itu ya tidak maksimal akhirnya komputer ini bekerjanya gitu. Sekarang kan banyak informasi tentang YouTube ya. Saya sendiri kan ya sempat melihat, saya salut sih memang beberapa orang yang bisa meng-review barang-barang yang tinggi. Spek baru ini itu. Cuma memang kalau kita cuma mendengar dan kita nggak pernah merakit yang sama-sama tinggi, memang itu menjadi susah juga gitu. Karena kadang pemikiran orang yang kita ngomong bahwa ini untuk teknologi baru semua, ternyata hasilnya cuma segitu-segitu aja gitu. Nah ini yang harus jadi apa ya, maksudnya toko juga belajar gitu. Pembeli juga otomatis melihat banyak review juga belajar. Jadi kalau kembali lagi ke kita yang sebagai toko, kalau kita sih melihatnya, you punya kebutuhan sebanyak apa, setinggi apa gitu. Kalau dengan budget segini masuk akal untuk dikerjakan, ya kita kerjakan. Kalau dia punya kebutuhan tinggi ternyata budgetnya nggak sesuai, ya kita nggak bisa kerjakan dong. Dan itu akan jadi balik ke kita gitu loh. Jadi orang akan, oh bisa ternyata nggak bisa, pengaplikasinya nggak sesuai gitu kan. Itu yang saya lihat untuk market sekarang ini, karena terlalu banyak varian gitu loh. Varian dan ada beberapa yang sebenarnya dari sisi teknologi kayak kita ngomong chipset dan lain-lain itu masih beredar teknologi yang lama yang sebenarnya masih bisa dipakai sih gitu. Cuman apakah ini maksimal atau enggak, ya itu kembali lagi ke kita sebagai toko gitu loh. Oh kalau kebutuhannya orang ini
segini ya cukup, ya sudah, kita bisa kerjakan, kita kerjakan, gitu aja sih. Saya ngelihatnya dari saya yang awal mengetahui tentang komputer. Komputer ini diciptakan memang bukan dari sisi hardware aja, karena dia punya sistem OS, operating system ya. Yang saya pelajarin selama ini ya, kalau nggak salah ya. Jadi kalau kita bergantung terhadap operating system, kita nggak bisa sekarang. Ya mungkin masih ada lah ya, kayak misalnya komputer lama masih bisa diinstal Windows 10. Tapi ada beberapa sebenarnya itu kan tidak disarankan. Kenapa kok muncul hardware baru? Hardware baru ini muncul karena operating system ini yang membuat dia ini harus mensupport juga, gitu loh. Muncul Windows 11 dan lain-lain. Dulu di era saya ada Windows 98, muncul Windows XP dan lain-lain lah ya. Ini mempengaruhi sebenarnya karena mereka menciptakan itu berdasarkan apa yang ada di market sekarang. Makanya kan kalau kita ngomong di dunia perakitan itu, kita ngelihatnya harusnya itu kalau kita mau meneliti ya, di zamannya misalnya Pentium 3 atau Pentium 2, itu sudah nggak akan muncul Windows 7 atau Windows 10 karena di sana masih Windows XP atau Windows 98. Lah, dengan bertambahnya hardware, muncul Pentium 4 dan lain-lain, nanti Windows akan mengikuti juga, muncul Windows 7 dan lain-lain. Yang saya tahu memang ya yang dasar lah ya, kayak Office pun itu ada beberapa yang tipe Office yang lama nggak bisa dipakai di Windows 7 atau Windows 10. Dia harus bermain di Windows yang terbaru, Office yang terbaru, Office 2019 lah, Corel juga sama, hal yang sama lah. Perkembangan ini yang membuat kita mau nggak mau, suka nggak suka, kita akan bergerak ke sana. Di komputer itu kayak gitu sebenarnya. Ini menurut pandangan saya sih ya. Tapi kalau memang ada beberapa yang mencoba mungkin, di hardware yang lama saya masih bisa dan lain-lain, ya itu ya wajar sih sebenarnya. Kalau mereka masih cukup dan lain-lain, dan dalam prakteknya penggunaannya dia juga nggak terlalu signifikan ya, nggak perlu yang aplikasi yang terbaru kayak dan lain-lain, ya itu so far ya nggak ada masalah sih. Ya itu yang terjadi di zaman sekarang. Jadi kalau kita ngomong bahwa kenapa kok muncul hardware terus baru, karena operating system ini tidak akan pernah berhenti juga. Ini mengikuti sejalan. Makanya saya ngomong dasarnya cuma satu, software mengikuti hardware. Nggak ada lagi. Kalau kita mau, ya sama lah sebenarnya semua yang berbasis software, kita ngomong kayak Android pun, handphone ya, yang di market itu ada Android versi 9, 10 dan lain-lain, nggak tahu sekarang yang keluar versi berapa. Kalau kita ngomong kenapa kok ada beberapa hardware lama itu nggak bisa diinstalkan yang Android terbaru, karena mereka tahu kemampuan hardware itu nggak mampu sebenarnya. Tapi karena di komputer ini ngerakit dan memang ada ya, kita orang Indonesia kan memang lebih seneng kan, kalau bisa diakalin ini, jalan, tampilannya oke, ya itu cukup bagi mereka gitu loh. Tapi kalau kita ngomong secara performa, itu akan kelihatan apa yang kita pakai, hardware baru dengan hardware lama, ini akan kelihatan sebenarnya. Cuman itu terlalu spesifiknya, terlalu detail. Dan nanti kita bahas lagi lah di depan, apa sih yang membuat orang ini kadang, saya cukup merakit ini, yang penting bisa jalan ini. Atau, saya pinginnya yang ini, karena saya mau menjalankan aplikasi ini. Nah, ini dua hal yang berbeda sebenarnya. Nah, ini yang kita sebagai toko juga bingung kadang. Kemauan pelanggan, customer itu karena dia terlalu mungkin, karena zaman sekarang ini kan informasi banyak. Tapi memang ada satu sisi informasi ini diterima dari satu sisi aja. Ya bisa jalan, bisa. Tapi kalau kita ngomong detail, itu kan beda. Yaitu penjelasan saat ini yang bisa saya sampaikan untuk sementara. Tapi untuk detailnya nanti kita bahas satu persatu, dalam arti saya saya juga belajar sih. Saya ngikutin terus teknologi, tapi saya juga pusing sebenarnya. Lihat teknologi ini muncul baru dan lain-lain. Apa sih kelebihannya? Banyak reviewer juga yang sudah mereview ya dari perangkat-perangkat komputer sekarang ini gitu. Dan saya juga melihatnya karena ada beberapa yang saya harus tahu sendiri, saya harus melihat itu sebagai ilmu baru. Ya saya mau nggak mau ya juga tetap belajar gitu loh. Karena komputer ini di kemudian hari memang nggak ada habisnya. Ya mungkin kalau habis, kalau pabriknya tutup mungkin ya gitu loh. Tapi kalau pabriknya nggak tutup ya selama dia tetap mengembangkan, ya kita mau nggak mau kita harus mengikuti gitu loh. Itu yang bisa saya jabarkan untuk dasarnya aja. Ya kalau selebihnya ya mungkin referensi-referensi di luar juga yang menurut saya ya cukup
menjadi masukan juga ke beberapa orang yang generasi sekarang ya. Oh dia harus ngerakit ini, harus itu gitu kan. Kalau saya sih melihatnya itu hal yang wajar. Karena media sosial dan lain-lain itu kan juga mempengaruhi kita semua sih gitu. Sebenarnya pengalaman itu kan proses. Proses saya dimulai dari karena hobi, terus menjadi sebuah bisnis lah. Kalau kita ngomong bisnis ini kan ranahnya udah terlalu luas, apalagi zaman sekarang. Satu perangkat, brandnya banyak, terus harganya beraneka ragam, ya kan? Kalau pengalaman saya sih sebenarnya teknologi ini memang bergeraknya cepat, lebih cepat dari dulu sih. Kalau dibilang dulu itu kita bisa, ya kita ngomong sebagai pengusaha ya, beli barang sebagai stok, terus masih bisa ada beberapa waktu untuk kita bisa menjual, terus keperluan orang ini, dan waktu itu mungkin brandnya nggak banyak. Jadi orang hanya mau tahu cuman, ya kalau kita brand itu cuman 2 sampai 3 brand gitu kan. Kalau sekarang ya kembali lagi, kalau saya ngelihat brand sekarang tambah banyak, terus para impor distributor juga dia berlomba-lomba untuk meratakan dengan brandnya dia, distributor A, distributor B, ya kan. Ya ini yang kadang kembali lagi ke kita, bagaimana kita meyakinkan bahwa brand ini secara kualitas, secara durability, secara after sales, kita melihatnya dari sisi itu. Jadi ya kalau menurut saya sih lebih bijak orang melihat itu bukan, ya kita ngomong nilai value-nya ini tidak pernah akan bisa berbohong sih. Cuma memang kembali lagi ke market juga. Market ini sekarang lagi rame apa nih, gitu kan? Karena zaman sekarang memang nggak semua orang juga mau ngerakit PC gaming yang berlebih, karena keperluan orang sekarang lebih banyak buat konten dan lain-lain, ya kan? Mungkin yang gaming di masanya dia, zamannya tahun-tahun 2000 sekian lah ya, 2000 sekian itu kan rame warnet, multiplayer, orang masih, market itu masih banyak. Tapi sekarang kan lebih cenderung orang bermain di game yang dunia online, dan memang hardware yang dipakai ini memang kapasitasnya tinggi-tinggi gitu loh. Akhirnya orang yang bermain game itu beda dengan masa lalu. Orang masa lalu main game kan di warnet bisa. Jadi kan penjualan kita lebih banyak orang untuk usaha gitu kan. Sekarang untuk kebutuhan pribadi yang dia mengeluarkan uang segitu untuk membelanjakan suatu barang untuk kepuasannya dia, ya ini kembali lagi ke pembeli berapa banyak. Jadi kalau menurut saya mereka harusnya lebih pintar-pintar memilih, karena kalau kita ngomong kembali lagi ke merek dan lain-lain, after sale dan lain-lain, itu semakin banyak variannya. Itu aja sih. Jadi ya kembali lagi ke pemakai, ke pihak toko yang bisa, toko-toko yang memang menjadi pelanggan, yang bisa mengarahkan, terus yang bisa memaksimalkan kalau dia membelikan suatu perangkat komputer. Itu aja sih.